Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya ada berkat Tuhan bagi saudara semua. Dan kita bersyukur bahwa kehidupan kita ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Baik, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan mengenai kelahiran Yesus di dalam Matius pasal pertama. Di situ kita melihat bagaimana firman Tuhan datang kepada Yusuf dan Maria mengenai tentang kelahiran Yesus. Bahkan Allah Bapa sendiri melalui para malaikatnya menyatakan kepada Yusuf dan Maria bahwa Yesus yang akan lahir itu akan dinamakan yang namanya Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang Immanuel itu. Menarik untuk kita lihat di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Di situ tertulis mengenai kelahiran Yesus. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Immanuel artinya ada Allah yang menyertai kita. Dalam ayat ini adalah nubuatan Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di sini kita lihat di dalam Yesaya itu bagaimana Nabi Yesaya memberikan nubuat tentang kelahiran Yesus. Kalau kita belajar nanti konteksnya di dalam Yesaya pasal 7 itu kita lihat bagaimana Immanuel yang dijanjikan. Dan kita lihat di nanti Yesaya pasal 7 ini ayat 1. Di situ kita melihat bagaimana kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang dialami oleh Raja Ahaz beserta keluarga Raja Daud pada masa itu. Bahkan di situ dijelaskan di ayat yang kelima dan yang kedua, orang-orang yang ada di Yerusalem pada masa itu sangat ketakutan karena Raja Aram ingin menyerang kota Yerusalem. Dan kita lihat bagaimana di ayat yang ke-14 Tuhan memberikan diri untuk menyertai mereka dalam ketakutan mereka. Dan kita lihat di situ nanti perbincangan Nabi Yesaya dan Raja Ahaz ini. Nabi Yesaya memberikan tawaran kepada Raja Ahaz untuk meminta pertanda kepada Tuhan. Tapi Raja Ahaz menolaknya dengan catatan dia mau mencari pertolongan saat dia mengalami ketakutan dari Raja Aram yang menyerang dia. Dia mencari perlindungan kepada Raja Asyur. Kalau berbicara tentang Raja Asyur ini adalah Raja Ahaz tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan dunia ini. Raja Asyur pada masa itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang dapat diandalkan, kurang lebih seperti itu. Oleh sebab itulah Raja Ahaz meminta pertolongan kepada Raja Asyur, bukan kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara yang melihat video ini, saya tidak tahu apa saat ini saudara gelisahkan, apa saat ini saudara khawatirkan. Tetapi kita belajar bagaimana Allah yang adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kemana kita mencari pertolongan? Apakah kita mencari pertolongan kepada manusia? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita dalam menghadapi ketakutan kita, menghadapi pergumulan kita? Di sini kita lihat bagaimana Sang Immanuel itu ada, yang menyertai kita itu ada. Dan kita lihat bagaimana dampaknya ketika kita menikmati yang namanya Allah beserta kita. Kehidupan Yusuf diberkati oleh Tuhan, Maria diberkati oleh Tuhan. Hal yang penting dari semuanya itu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menikmati Allah. Hal penting dari semuanya itu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menikmati penyertaan Tuhan, yang paling penting adalah respon kita terhadap perintahnya. Bagaimana respon yang dilakukan Yusuf sewaktu dia menerima perintah atau mendapat kasih karunia itu mengenai kelahiran Yesus. Dia taat akan firman Tuhan. Kalau kita belajar sejarah waktu itu pada masa kelahiran Yesus ini, ketika seorang gadis ketahuan hamil di luar nikah, hukumannya cuma satu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dibawa ke gerbang kota dan dirajam sampai mati dengan batu. Hal ini yang membuat mungkin Yusuf saat itu mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi respon
Tetapi respon Yusuf akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan, itu yang perlu kita teladani saat ini, untuk kita bisa menikmati Sang Immanuel itu, untuk bisa kita menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita lihat bagaimanapun pergumulan yang dihadapi Yusuf, ketakutan, kekhawatiran yang dihadapi Yusuf, tetapi karena ada Immanuel, ada Yesus beserta mereka, ada penyertaan di dalam hidup mereka, sehingga dia bisa melewati setiap permasalahan yang dihadapi. Maka dari itu, hal penting yang perlu kita pelajari saat ini, saya tidak mengerti apa yang saat ini saudara gumulkan, apa yang saat ini saudara takutkan, apa yang saat ini saudara gelisahkan, seperti di dalam Yesaya tadi, keluarga Daud gelisah karena dia diserang oleh Raja Aram. Saat ini kita belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan yang adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara, dan ada Dia bersama-sama saya dan saudara. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana respon kita akan kebenaran firman Tuhan? Saya mau katakan seperti ini kepada saudara. Saya dan saudara bisa mengalami yang namanya pergumulan. Saya dan saudara bisa mengalami yang namanya masalah, ketakutan, kegelisahan. Tetapi hal yang paling penting harus kita tahu bahwa mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan tepat, itu adalah tindakan yang paling baik yang bisa kita kerjakan sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.